Ya mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 9 ingin mengerjakan tugas UTS, yaitu mempresentasikan hasil KTI yang sudah kami buat. Kami membahas tentang evolusi dan tren teknologi dalam 10 tahun terakhir. Nah, terus kita tim kami terdiri dari Muhammad Rizky Saputra yang akan menjelaskan tentang materi-materi yang ada pada PPT, di mana itu diambil dari KTI kami. Saya sendiri ya Rahmanuddin Mursyid yang akan menjelaskan PPT dan juga memaparkan tentang visualisasi ekspansi. Terus ada Fatin Samratul yang akan menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan Word dan referensi yang kami gunakan di KTI kami. Dan juga ada Bang Muhammad Matiwijan Utama yang juga akan bantu menjelaskan PPT, materi di PPT ini. Boleh dipersilakan dari Fatin. Boleh Fatin. Oke, di sini pertama aku mau jelasin dulu gimana sih cara kita nyusun KTI ini. Nah, di sini bisa dilihat ya, fontnya, ukuran fontnya beda-beda gitu, terus ketebalannya juga beda-beda. Nah, gimana sih cara templatingnya? Kalian bisa dengan gaya tulisan. Nah, di sini ada judul. Kalian bisa di sini mau ngatur judulnya ya. Misal di sini buat gaya baru. Di sini kita kasih nama KTI. Nah, ini kita bisa pakai ini dengan buat judul Times New Roman ya, ininya apa, fontnya dan ukurannya juga 14 dan di bold. Lalu kita juga bisa masukin gambar, caranya dengan sisipkan lalu gambar. Lalu di sini kalian bisa pilih aja mau masukin gambar dari mana, dari device kalian atau dari web kalian, nyari dulu baru dimasukin. Lalu yang ini nih, kita bisa bikin juga templatingnya, bikin font baru, bukan font baru. Nah, di sini kita buat gaya baru dari pilihan. Kita tulis di sini KTI Bukti normal. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, langsung muncul KTUP Times New Roman, ukurannya 12. Begitu. Lalu untuk ininya, paragrafnya sesuai dengan apa sih? Sesuai dengan templating dari UPI-nya, kita di sini harus pakai rata kanan kiri atau justify ya.
Lalu ke bawahnya kita bisa ngasih penomoran ya kayak gini. Gimana sih cara ngasih penomoran ini? Kita bisa langsung aja ke sini penomoran, lalu pilih mau pakai yang mana. Nah, setelah yang ini yang di yang penomoran pertama, terus kalian mau penomoran yang kedua. Nah, kalian bisa pakai ini atau langsung aja kalian tab, dia bakal langsung geser. Lalu gimana sih kalau memasukin tabel, bikin tabel? Kalian bisa ke sini aja, kesisihkan. Nah, di sini ada tabel. Kalian pilih aja tuh mau berapa tabelnya, berapa kolomnya, berapa barisnya. Sakit. Di sini kita bikin 3x3. Nanti tabelnya muncul kayak gini. Lalu yang atasnya mau kita bedain warnanya. Kesini aja. Ini warna tabel. Bisa biru. Selesai. Atau di sini aja kalian bisa pilih di sini. Nah, lalu kalian bisa atur-atur ukurannya, bisa mau digeser ke sini, begitu. Lanjut kita ke referensi. Nah, kita di sini menggunakan Mendeley. Kita bisa pertama itu kita download dulu dari Google Scholar. Lalu kita di sini bisa ke referensi, Mendeley. Nah, nanti setelah kita masukin ke Mendeley, diupload ke Mendeley, upload ke Mendeley, nanti dia muncul di sini ya biasanya. Begini, kenapa lagi? Nah, nanti kalau sudah muncul bisa kalian klik lalu ini buat hasil begitu. Oke, selanjutnya boleh Mister Yu untuk menjelaskan tentang materi yang ada di dalam KPI kita. Nah, di KPI kita ini terdiri dari abstrak, latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat, konsep dasar, perkembangan, inovasi dan implementasi, dan penggunaan drone di sektor foto dan video, dan juga regulasi dan tantangan, dan terakhir kesimpulan dan saran. Nah, oke, dari latar belakang, boleh misteri. Oke, di latar belakang yang kita gunakan, dalam 1 dekade terakhir, teknologi drone ini bisa berkembang pesat dan beralih dari penggunaan militer ke aplikasi komersial dan hobi. Drone kini lebih kecil, cepat, dan terjangkau. Mungkin pengambilan gambar dan video yang sulit dicapai. Inovasi desain dan integrasi teknologi canggih seperti sensor, sistem otonom,
Dan kecerdasan buatan meningkatkan stabilitas, keamanan, dan kualitas hasil. Drone juga digunakan di berbagai sektor seperti pemetaan, pertanian, keamanan, dan penelitian ilmiah. Namun meningkatnya penggunaan drone menimbulkan tantangan regulasi untuk memastikan keamanan dan tanggung jawab. Dengan regulasi yang tetap, potensi drone dapat dimaksimalkan sambil meminimalkan resiko. Boleh dilanjut Mas Yasir? Nah, rumusan masalah yang kita ambil ada 5. Yang pertama, bagaimana pengembangan teknologi drone dalam bidang fotografi dan videografi dalam 10 tahun terakhir. Apa saja inovasi utama dalam desain, fitur, dan kecerdasan buatan yang dapat terintegrasi dalam drone. Dan bagaimana pengaruh penggunaan drone terhadap kualitas pengambilan gambar dan video. Bagaimana regulasinya, dan bagaimana prospek pengembangan teknologi drone di masa depan. Boleh dilanjut Mas Yasir? Tujuan Tujuan untuk kita mengambil teknologi drone yaitu ini ada 4. Yang pertama, menganalisis perkembangan teknologi drone dalam bidang fotografi dan videografi selama 10 tahun terakhir. Yang kedua, mengidentifikasi inovasi utama dalam desain, fitur, serta integrasi kecerdasan buatan pada drone. Yang ketiga, mengkaji dampak penggunaan drone terhadap kualitas pengambilan gambar dan video udara. Yang keempat, menelaah regulasi dan kebijakan yang mengatur penggunaan drone dalam fotografi dan videografi. Dan yang terakhir menjelaskan prospek dan tren masa depan dalam pengembangan teknologi drone untuk industri fotografi dan videografi. Boleh lanjut Mas Yasir? Oke, manfaatnya kita ini dibagi dua. Ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya bisa teman-teman baca sendiri ya. Dan untuk manfaat praktis juga bisa teman-teman baca sendiri. Oke, terima kasih Mas Rio udah memaparkan. Boleh buat materi selanjutnya dipaparkan oleh Bang Mahfir. Terima kasih Mas Yatir. Izin menyampaikan teman-teman pada yang kali ini kita menjelaskan tentang konsep dasar drone. Nah, konsep dasar drone ini berawal dari kebutuhan militer di tahun 1849 pada negara di Australia yang menggunakan balon berisi bahan peledak untuk menyerang Indonesia. Terus pada awalnya walaupun kurang efektif karena kemungkinan dalam faktor alam, ini inisiatif yang terjadi bakal menjadi cikal bakal teknologi kendaraan udara tanpa awak di tahun 2021 nanti. Nah, perkembangan ini melahirkan berbagai istilah seperti UAV, pengintai, begitu, USAV, yang awalnya fokus pada operasi militer saja, kemudian meluas ke bidang sipil seperti bisnis, logistik, dan industri. Ini menurut Lehman Definition. Nah, inovasi kunci ini terjadi pada awalnya tahun 1898 ketika seorang peneliti Nikola Tesla mematenkan teknologi remote control yang menjadi fondasi awal untuk pengembangan drone modern. Peralihan fungsi drone dari kebutuhan masyarakat ini menandai evolusi signifikan dalam pemanfaatan teknologi robotika udara dan disingkat GPSC. Selanjutnya, ini pada perkembangan di 10 tahun terakhir. Jadi drone ini digunakan untuk bidang militer. Nah, dalam satu dekade terakhir, teknologi drone militer banyak mengalami transformasi yang sangat signifikan. Terus digunakan untuk pengintaian dan pengawasan militer juga tanpa resiko terjadinya kejujuran personel militer dan itu menjadi standar juga dalam operasi modern zaman sekarang. Integrasi kecerdasan buatan AI ini yang dimasukkan ke dalam drone militer telah meningkatkan kemampuan otonomi dan efektivitas. Terus ada juga terdapat perusahaan seperti Shield Vision, AeroVironment, dan Lockheed Martin telah mengembangkan teknologi drone ini yang mampu menjalankan misi-misi kompleks dengan intervensi manusia minimal. Itu kemungkinan manusia ada di sebuah wilayah untuk memantau dan sebagainya.
Ini terdapat juga bidang videografi. Ini dalam satu dekade ini, drone sangat berkembang pesat dalam industri videografi. Pada awalnya tahun 2015, drone mulai dilengkapi kamera HD untuk proses gambar yang lebih baik. Dan 2 tahun setelahnya, 2017, stabilitas gambar. Gimbal 3 suhu meningkatkan kestabilan video. Terus di tahun selanjutnya 2019, ini terdapat sensor GPS memungkinkan drone dari rintangan otomatis. Tahun 2021, rekaman video 4K menjadi standar, memberikan detail yang lebih tajam, lebih kompleks. Nah, tahun 2023, ini mulai muncul integrasi FPV dan VR memungkinkan pengalaman penerbangan real time secara real life. Nah, yang terakhir, pada tahun lalu 2024, AI ini diprediksi akan mempermudah editing video secara otomatis, membuka lebih banyak peluang kreatif yang bakalan terjadi di masa depan. Karena mungkin AI dalam drone ini akan menjadi salah satu tumpuan juga bagi sebuah negara. Selanjutnya, informasi dari saya. Masih lanjut nih. Masih lanjut ya. Tuh. Tapi kayaknya kepanjangan deh. Udah berapa menit tuh? Nanti dipotong-potong Bang Mateo sama Misterio. Oh, ya. Berarti ini masih lanjut atau? Dia masih lanjut. Lagi ya, iya. Yang 4 slide lagi. Nanti dipotong terakhir video. ya? Slide terakhir ya? 2 slide lagi. Iya slide terakhir. Oh, ini terakhir kan? Tunggu. Oh Bang, alright. Dua slide lagi Bang, untuk ini. Nah, yang ini sama 1 slide lagi ke depan. Siap. Udah siap. Udah siap. Oke, selanjutnya teman-teman, ini dapat di bidang militer yang tadi disampaikan. Ini peran sama drone digunakan untuk misi tempur. Jadi memang drone ini bertempur gitu, mengurangi resiko kemungkinan kematian manusia gitu. Dan zaman-zaman sebelum ini dijadikan pengawasan, penelitian dan pengembangan juga. Terus, nah kelebihannya itu lebih banyak karena mampu beroperasi 20 jam dalam 1 minggu. Ini tanpa resiko sebagai awak. Ini memang kendalikan dari jarak jauh juga bisa. Terus bisa terbang hingga 17 jam dan mengirimkan data real time. Pemanfaatan lain juga ini dapat digunakan oleh seorang jurnalis untuk mengumpulkan data dan secara langsung secara aman. Ini juga diketahui. Ini telah dicoba oleh perusahaan besar itu kemarin beberapa dan juga ini spesifikasi drone bisa mengangkut barang hingga 2 kilo dengan jarak tempuh 20 km seperti pengantaran kanan dan sebagainya untuk teman-teman. Ini penerapan saat ini terus masih terbatas pada daerah non perkotaan seperti layanan DHL di wilayah udara Jerman yang setara Jerman. Dan ini prediksi masa depan. Nah, drone ini akan semakin aman dan mendingan untuk pengiriman di lingkungan perkotaan ini untuk membantu memudahkan sarana dan transportasi untuk manusia pada kali ini. Ini di bidang penyelamatan juga ada. Nah, drone sudah pasti dilengkapi dengan dataset pengenalan sinyal tangan. Nah, dataset ini mencakup 13 jenis sinyal tangan dengan 5.000 lebih frekuensi. Fungsi utamanya ini membantu komunikasi saat pesawat dan mendarat. Pentingnya pengenalan tindakan manusia ini untuk operasi SAR, jadi membantu memudahkan tim SAR dan mencari korban yang tenggelam misalkan di laut atau misalkan dalam reruntuhan rumah. Ini dengan lebih dari 1 frame. Ini pengaruh penggunaan drone dalam pengambilan gambar dan video di udara. Drone ini sudah pasti telah menjadi resolusi besar dalam bidang video fotografi dan videografi. Dengan menghadirkan berbagai macam perspektif udara yang lebih fleksibel dan tentunya efisien. Teknologi drone ini memungkinkan pengambilan gambar dari sudut yang
sulit dijangkau dengan biaya lebih rendah dibandingkan dengan metode konvensional. Manfaat utama drone ini meliputi efisiensi biaya, efisiensi waktu, lepas berbahaya atau potensial, serta peningkatan kualitas visual berkat stabilisasi dan monitor yang mudah untuk mengambil gambar di ketinggian tertentu dan juga untuk memantau daerah tertentu. Nah ini tentunya memiliki tantangan seperti privasi, etika jurnalistik, dan regulasi masih perlu diperhatikan supaya penggunanya tetap aman dan bertanggung jawab dalam penggunaan drone. Nah, drone ini sinyal sangat tumbuh dalam kualitas stabilitas pengembangan gambarnya dan juga durasi ketahanan terbangnya frekuensi di sedangkan drone basic yang sederhana yang pada awalnya lebih terjangkau dengan fitur yang pastinya terbatas belum modern selengkap zaman sekarang. Meski begitu, tapi tidak jadi masalah, keduanya tetap berkontribusi besar dalam perkembangan industri pengambilan gambar di udara. Ini dilanjutkan oleh teman-teman. Oke, tiga. Regulasi, tantangan, dan prospek masa depan drone. Nah, penggunaan drone semakin berkembang dan diatur oleh berbagai regulasi untuk memastikan keamanan dan etika penggunaannya. FAA telah menetapkan aturan terkait penggunaan drone untuk rekreasi, komersial, dan pemerintah, seperti larangan terbang di dekat bandara, zona bebas drone, serta ketinggian maksimal 400 kaki. Operator harus menjaga drone dalam garis pandang visual dan mematuhi hukum federal serta lokal. Pelanggaran aturan dapat dikenakan sanksi berupa denda. Nah, di masa depan, drone diprediksi memainkan peran penting di berbagai industri. Dalam transportasi, konsep taksi udara dan drone pengangkut barang semakin dikembangkan. Dengan pasar drone diperkirakan mencapai 33,9 miliar dolar pada 2025. Integrasi dengan AI, IoT, dan 5G akan meningkatkan efisiensi dan otomasi drone dalam berbagai sektor. Penggunaan drone swarm, yaitu sekelompok drone yang bekerja secara kolektif, menawarkan potensi besar dalam pencarian dan penyelamatan pemadam kebakaran, serta pertunjukan udara. Selain itu, drone juga semakin banyak dimanfaatkan dalam konstruksi, pertanian, dan sektor medis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Nah, terus lanjut ke kesimpulan. Drone telah mengalami perkembangan pesat dalam 10 tahun terakhir, terutama dalam fotografi dan videografi. Teknologi seperti sensor canggih, stabilisasi gambar, pemetaan 3D, dan AI telah meningkatkan kualitas hasil rekaman. Penggunaannya dalam industri perfilman juga semakin luas, namun masih menghadapi tantangan terkait regulasi, privasi, dan etika jurnalistik. Di masa depan, drone diprediksi semakin berkembang dengan adanya teknologi otonom, drone swarm, serta integrasi IoT dan 5G. Mendukung perkembangan ini, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan daya tahan baterai dan kecerdasan drone. Regulasi yang lebih jelas juga perlu disusun untuk memastikan penggunaan yang aman dan bertanggung jawab. Selain itu, edukasi dan pelatihan bagi pengguna drone sangat penting agar teknologi ini dapat dimanfaatkan secara optimal, terutama dalam industri perfilman dan media. Oke, selanjutnya ada tentang kami akan memaparkan tentang tugas analisis visualisasi data yang menggunakan Excel. Nah, jadi pada tugas ini kami menggunakan Microsoft Excel untuk menganalisis dan memvisualisasikan data penjualan. Pertama, kami melakukan pembersihan data dengan cara menghapus duplikasi dengan menggunakan fitur remove duplicate dan mengurutkan data dengan sort dan filter. Setelah itu, kami menggunakan beberapa rumus seperti sum untuk menghitung total penjualan, average untuk rata-rata penjualan, max dan min untuk melihat penjualan tertinggi dan terendah, serta count if untuk menghitung jumlah produk terjual per jenis. Setelah mendapatkan hasil analisis, kami membuat visualisasi data agar lebih mudah dipahami. Kami menggunakan kolom chart untuk membandingkan penjualan per produk, line chart untuk melihat
tren penjualan dari waktu ke waktu dan pie chart untuk menampilkan proporsi penjualan masing-masing. Kami juga menambahkan judul, label, sumbu, dan data label agar informasi yang jelas dan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Sekian Oke, dari oke. kami, sekiranya masih ada kurang dan kata yang perlu diperbaiki, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin untuk Pak Diki. Batin, Pak. Pak.